Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Isna Maulida Jurfinisa dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan. Berbicara mengenai kepramukaan di seluruh dunia, orang-orang sering kali mengaitkannya dengan nama sosok laki-laki tangguh. Sosok laki-laki tersebut ialah Robert Baden-Powell of Gilwell. Beliaulah yang mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dan Indonesia berawal dari negara Inggris. Pramuka atau Praja Muda Karana merupakan suatu organisasi yang berkembang secara internasional. Meski demikianlah, hal ini bukan merupakan rencana khusus yang disusun oleh Baden-Powell, melainkan dilihat dari manfaat pramuka itu sendiri, sehingga masyarakat di dunia menerima organisasi pramuka, di mana di dalamnya banyak sekali kontribusi dari Baden-Powell untuk gerakan pramuka. Kiprah pramuka sendiri sangat baik di masyarakat karena organisasi ini mendekatkan anggotanya dengan alam, sosial, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Bahkan, anggotanya memiliki tingkatan tertentu sesuai dengan usia yang dimiliki. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka seringkali disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi para anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sedangkan kelompok anggota pramuka lainnya yaitu pembina pramuka, andalana, pelatih, pamausaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Untuk menjadi seorang pramuka pun harus dilantik dengan mengucapkan janji satya. Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari Baden-Powell selaku Bapak Pandu sedunia. Pendiri gerakan pramuka bermula ketika pria ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Brounesia, Inggris. Perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari dan segala sesuatu yang terjadi saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka dunia. Sejak kecil, Baden-Powell dikenal sebagai anak yang cerdas, lucu, dan gembira, sehingga disukai oleh banyak orang. Bahkan ia juga pintar dalam memainkan beberapa alat musik seperti biola dan piano. Saat dewasa, Baden-Powell bergabung dengan militer Inggris yang memberikan pengalamannya sebagai seorang tentara. Sikap militer yang melekat pada dirinya yaitu tegas, disiplin, dan terampil inilah yang menjadi ciri khas gerakan pramuka. Pengalaman-pengalaman yang dialami olehnya kemudian ditulis dalam buku yang menjadi asal mula munculnya sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya di buku dalam Scouting for Boys tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, bersama Agnes yang merupakan adik perempuan Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girls Guides. Pada tahun 1916 didirikan organisasi pramuka untuk siaga. Organisasi tersebut dinamai KAB atau Anak Serigala. Kemudian tahun 1918 didirikannya Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Dan tahun 1922 Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Roving to Success, Membara Menuju Bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang segera mungkin mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara. Dan dalam acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia. Dan di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesatriannya pramuka sedunia, yang kemudian dipindahkan ke Ottawa pada
Kanada pada tahun 1958 dan berpindah lagi ke Gdynia, Swiss pada tahun 1968. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.